Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri qawli la haula wala quwwata illa billah. Yang amat kami hormati Bapak, para tuan guru yang hadir pada saat ini, kemudian para ulama yang alhamdulillah juga dapat berhadir, demikian juga kepada seluruh undangan maupun rombongan yang sudah membawakan tadi. Kami sangat merasa tersentuh dengan adanya pembawaan maulid tadi, maulid habsi, sehingga merasa bahwa hidup ini sangat pendek, sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak sekalian, pertama-tama saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada panitia yang telah mempercayakan kepada kami, kepada ulun, untuk membacakan munaqib atau sejarah perjalanan hidup dari almarhum Tuan Guru Kai Ulun Haji Ahmad bin Haji Abdul Qadir, Sungai Banar, Kota Raja Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Munaqib ini disusun oleh kakanda kami Haji Ahmad Maki. Haji Ahmad Maki adalah anak pertama dari pasangan ayahanda kami tercinta Haji Muhammad Ramli alias Haji Walak dengan ibu kami tercinta Hajah Badariah binti Hanafiyah yang berasal dari kota Birayang. Dan kebetulan kedua-duanya, baik ayahanda kami yang tercinta maupun ibunda, sudah mendahului kami. Untuk itulah kami memohon doa kita bertaan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak munaqib Tuan Guru Haji Ahmad Sungai Banar. Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Abdul Qadir selagi masih kanak-kanak diberangkatkan oleh ayahnya ke Tanah Suci Mekah untuk menuntut ilmu. Selama lebih kurang 40 tahun beliau bermukim di Mekah, tinggal di Kampung Samiyah dan berteman dengan Syekh Sulaiman Al-Banjari. Setelah memiliki ilmu pengetahuan yang luas, beliau diberi izin oleh Kerajaan Saudi Arabia mengajar ilmu tafsir dan hadis di Masjidil Haram. Beberapa nama Tuan Guru orang Banjar yang pernah mengaji dengan beliau di Mekah, diantaranya Haji Muhammad Imran, Haji Janawi, Haji Ahmad Hasan Amuntai, Haji Baijuri Tanjung, Haji Jamaluddin Nagara, dan Haji Nawawi Birayang. Di Mekah, Tuan Guru Haji Ahmad menikah dengan perempuan keturunan Turki dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Ramli. Sehari-hari anak tersebut dipanggil Walak, yang berarti anak kesayangan. Selama Haji Ahmad bermukim di Mekah, ayahnya Haji Abdul Qadir merantau ke Kalimantan Timur dan tinggal menetap di tanah Grogol. Di sana beliau sempat mengislamkan Raja Pasir yang sebelumnya menganut kepercayaan animisme. Raja Pasir yang telah memeluk agama Islam itu memberikan fasilitas rumah kepada beliau di desa Selorong, sebagaimana dituturkan dalam buku 200 tahun Masjid Sungai Banar. Pada kira-kira tahun 1936, Tuan Guru Haji Ahmad kembali ke Indonesia bersama anaknya Haji Muhammad Ramli.
Dalam perjalanan kembali ke Indonesia, Tuan Guru Haji Ahmad singgah di Pakistan dan sempat tinggal di Malaysia. Dari Malaysia, beliau melanjutkan perjalanan dan tinggal di Desa Cantung atau Tanah Bumbu. Di sana beliau menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Basnah. Pengembaraan Tuan Guru Haji Ahmad berlanjut ke Tanah Grogol. Di sana beliau menikah dengan perempuan bernama Hajah Mayamunah, keturunan orang Martapura yang telah lama tinggal di Tanah Grogol. Dari perkawinan tersebut, beliau dikaruniai 7 orang anak, yaitu pertama Hajah Rahmah, 2 Hajah Sa'diyah, 3 Hajah Ruqayyah, 4 Hajah Jubaidah, 5 Hajah Fatmah, 6 Muhammad Sibli, dan 7 Aliyah. Suatu ketika Tuan Guru Haji Ahmad terkenang dengan kampung halamannya dan kembali ke Amuntai. Beliau kemudian menetap di Sungai Banar dan mendirikan bangunan bertingkat 2 yang disebut balai. Bangunan tersebut terdiri dari 2 lantai. Lantai atas difungsikan sebagai langgar dan lantai bawah difungsikan sebagai asrama santri. Para santri yang mengaji di balai tersebut datang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Di antaranya Haji Abdul Rashid yang dikenal sebagai pendiri muassis atau perguruan normal Islam dan sekarang menjadi pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai sebagaimana dituturkan dalam buku sejarah Kontes Raha. Kegiatan belajar mengajar dengan sistem khalaqah dilaksanakan di balai maupun di rumah. Dia juga aktif mengunjungi pengajian dan berdakwah di berbagai tempat dengan menggunakan perahu berwarna putih, sehingga pada waktu itu beliau terkenal dengan sebutan Tuan Guru Jokong Putih. Beliau balai yang dibangun pada tahun 1940 di Sungai Banar itu kini sudah berubah bentuknya menjadi sebuah langgar. Sedangkan kegiatan pendidikan dilaksanakan di Madrasah Nurul Hidayah yang letaknya tidak jauh dari langgar tersebut. Dahulu tempat tersebut merupakan gedung pertemuan yang dikelola oleh sebuah organisasi bernama Jamiatul Islamiyah. Gedung tersebut merupakan pusat kegiatan para ulama untuk bermuzakarah dan berdakwah. Para ulama yang aktif di organisasi tersebut di antara lain Haji Muhammad Ramli, Haji Husin Hasani, Haji Muhammad Ardi, Haji Ash'ari, Haji Abdul Rahman, dan juga Kiai Haji Idham Khalid yang terkenal piawai berpidato. Mereka sangat aktif berupaya mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam majelis pengajian Tuan Guru Haji Ahmad terdapat seorang yang berasal dari Dayak Kapuas bernama Tambi Sinar. Oleh Tuan Guru Haji Ahmad ia dikawinkan dengan sepupu beliau dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Amnah. Amnah ini adalah ibunda dari almarhum Sapriansah. Tambi Sinar yang kemudian bernama Ismail setelah menunaikan ibadah haji kembali ke Kapuas dan membuka lahan pertanian di Anjir Serapat dan aktif mengembangkan ajaran Islam yang telah dipelajarinya dari Tuan Guru Haji Ahmad sebagaimana dituturkan dalam buku biografi Haji Sapriansah BA. Tentara Jepang suatu ketika melakukan operasi perampasan barang-barang berharga milik penduduk. Tuan Guru Haji Ahmad duduk di beranda rumahnya untuk menyaksikan aksi brutal dari tentara Jepang tersebut. Ketika melewati rumah Tuan Guru Haji Ahmad, tentara Jepang tersebut membungkuk memberi hormat kepada beliau dan kemudian berlalu. Tuan Guru Haji Ahmad meninggal dunia pada masa penjajahan Jepang tahun 1944. Jenazahnya dimakamkan di halaman rumahnya di Sungai Banar. Dalam kubah tempat beliau dimakamkan terdapat pula makam istri dan anak-anak beliau, di antaranya Haji Muhammad Ramli atau Haji Walad yang meninggal dunia di Surabaya
sekembalinya dari menunaikan ibadah haji pada tanggal 15 November tahun 1979 atau tanggal 25 Zulhijjah tahun 1399 Hijriah. Pada waktu tinggal di Mekah, Haji Muhammad Ramli atau Haji Walad menikah dengan perempuan berkebangsaan Arab dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan bernama Khadijah. Ketika beliau kembali pulang ke Indonesia, Khadijah masih dalam kandungan ibunya sehingga tidak sempat mengenal anak kandungnya yang lahir kemudian. Kerinduan untuk bertemu dengan anak kandung yang belum pernah dilihatnya itu baru terpenuhi pada tahun 1960. Dengan bantuan Syekh Sulaiman Al-Banjari, beliau berhasil bertemu dengan Khadijah yang sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak bernama Maram yang kini tinggal di Madinah sebagai seorang guru. Itulah sekelumit riwayat perjalanan hidup dari almarhum Daai kami Haji Ahmad bin Haji Abdul Qadir. Sedikit tambahan bahwa kami Ahmad Yamani adalah putra keempat dari pasangan ayahanda kami tercinta Haji Muhammad Ramli Haji Walad dengan ibunda kami tercinta Hajah Badariah, yang sedangkan putra pertama tadi Haji Ahmad Maki, kemudian yang kedua Haji Ahmad Madani, dan yang ketiga adalah Haji Ahmad Hijazi. Namun ketiga-tiganya juga sudah telah mendahului kami. Tinggal giliran kami barangkali, insya Allah nanti kami siap. Sedangkan yang lain-lain masih masih beraktivitas. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian